kasus dugaan pelecehan seksual berbasis digital di lingkungan Universitas Indonesia UI telah menggemparkan publik. Lalu bagaimana mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang efektif dilakukan di perguruan tinggi dan pengawasan interaksi di ruang digital serta penguatan edukasi kesetaraan gender. Untuk membahasnya sudah hadir di studio kami langsung dengan Margaret Robin, Asdep Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA. Selamat sore Kak Margaret, apa kabar Anda? Selamat sore, kabar baik. Sudah hadir di studio, terima kasih antesi Anda ke sini. Dan juga kita sapa dari luar studio pemirsa dengan Ubaid Matraji, Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Selamat sore Mas Ubaid, apa kabar Anda? Assalamualaikum. Izin masih belum terdengar suaranya Mas Ubaid, mungkin perlu Anda unmute. Saya langsung dulu ke Kementerian PPPA. Atensi dari Kementerian seperti apa dengan kasus ini, Kak Margaret? Kementerian PPPA mengutuk keras, kami prihatin dan menyayangkan. Ya. Kenapa di sebuah institusi pendidikan yang memang akan mencetak generasi penerus yang akan mengisi pembangunan, ternyata masih ada kekerasan seksual yang dilakukan oleh mereka-mereka yang notabene adalah mahasiswa Fakultas Hukum. Semestinya mereka yang paham aturan hukum mestinya menjadi contoh buat masyarakat Indonesia, karena pendidikan tinggi tanpa moralitas adalah sia-sia. Di sisi lain mengacu pada ironi pelaku kekerasan seksual dari kalangan yang memang akan menjadi manusia yang paham hukum. Untuk itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan koordinasi sesuai dengan tugas fungsi Kementerian PPPA yang diatur di dalam Perpres 186, khususnya di pasal 6 ayat huruf C dan D yang menyebutkan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi di tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional untuk memastikan pelindungan dan pemenuhan di Kota Depok, sehingga melakukan koordinasi melalui unit pelaksana teknis daerah yang memang harus menangani korban kekerasan, khususnya kasus yang terjadi di Depok, dan itu sudah dilakukan. Kenapa itu perlu dilakukan? Ini adalah salah satu upaya untuk melakukan klarifikasi untuk mencari kebenaran objektif berdasarkan prosedur standar operasional yang dimiliki oleh layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan. Di sisi lain, salah satu korban menghubungi Kementerian PPPA melalui call center Sahabat Perempuan dan Anak untuk meminta perlindungan. Setelah melakukan koordinasi dengan yang bersangkutan dan pilihan untuk meneruskan atau tidak, itu adalah hak korban. Tetapi kami bersyukur bahwa korban sudah berani speak up untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan kebutuhannya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan apresiasi dan menghormati proses hukum yang ada, dan terus akan mengawal kasus ini sehingga pihak kampus dapat benar-benar menerapkan Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi yang memang secara spesifik mengatur kekerasan seksual khususnya di pasal 12 terkait dengan kekerasan fisik, kekerasan verbal yang memang merendahkan martabat perempuan yang sangat berkaitan erat dengan Undang-Undang TPKS sebagai sebuah undang-undang lex specialis yang memang mengatur secara khusus di pasal 5 yang menyatakan bahwa kekerasan non-fisik termasuk merendahkan harkat dan martabat karena dia seorang perempuan harus memiliki bukti permulaan yang tepat, bukti permulaan yang cukup berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang harus diselesaikan oleh Satgas Pencegahan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi,
yang memang harus mendapatkan bukti-bukti untuk ditindaklanjuti. Baik. Berdasarkan payung hukum tertinggi adalah Undang-Undang 12 2022 KUHP terbaru, Undang-Undang ITE, dan perluasan alat bukti berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 tahun 2010 dan bukti elektronik nomor 12 tahun 2016 yang memang harus dipakai untuk memberikan efek jerah. Baik. Bagi kami tidak ada toleransi sekecil apapun dalam bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan sebagai kelompok rentan. Baik, saya minta insight juga dari Mas Ubaid. Mas Ubaid, semoga ini audio sudah keluar ya. Melihat anomali ini apakah memang sudah terjadi jauh-jauh sebelumnya, sebelum kejadian di UI, sehingga ini bentuk fenomena yang perlu kita antisipasi, sedang tidak baik-baik saja nih perguruan tinggi kita, Mas Ubaid. Mohon maaf masih belum keluar audionya, ini sudah. Silakan Mas. Baik. Iya, jadi setiap tahun kami melakukan pemantauan terhadap kasus-kasus kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan, baik di sekolah maupun di pendidikan tinggi gitu ya. Dan dari tahun ke tahun, data yang kami temukan, kami tidak pernah menemukan ada tren penurunan ya, angka kekerasan baik di sekolah maupun di kampus. Jadi semakin lama ini kasusnya tambah banyak dan tambah banyak. Ini menunjukkan bahwa Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di kampus-kampus ini dipertanyakan. Kenapa keberadaannya ini tidak efektif untuk menahan laju tren kasus kekerasan di perguruan tinggi ini. Apalagi ini di kampus Universitas Indonesia yang semua orang Indonesia tahu, apalagi ini juga di Fakultas Hukum di mana seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum tahu apa itu kekerasan dan apa itu kekerasan seksual gitu. Oke, sejauh ini seperti apa sih Mas pengawasan interaksi di ruang digital dan juga penguatan edukasi kesetaraan gender yang harus dilakukan di kampus? Jadi ini mestinya menjadi tanggung jawab kampus ya, pimpinan kampus dan juga pemerintah yang menurut saya ini juga sudah lintas kementerian ya. Ada kementerian PPA yang sangat concern terhadap soal isu gender, soal perlindungan perempuan dan anak, dan juga Kemendikti Saintek yang punya wewenang di pendidikan tinggi gitu. Tapi yang selama ini terjadi itu seringkali respon dari pemerintah itu banyak sekali kalau kasusnya itu kalau viral. Tapi kalau tidak viral justru kasus ini menumpuk ya di kampus-kampus itu gitu. Tidak diselesaikan, kemudian diproses secara lambat sehingga korban kasusnya belum diselesaikan, belum diproses, korban sudah lulus, bahkan sudah banyak yang drop out karena mereka mengalami dampak trauma ya, secara psikis mereka terganggu sehingga tidak bisa melanjutkan kuliah. Ya, responan Kak Margaret, no viral, no justice masih berlaku di tanah air sejauh ini? Masih berlaku, karena apapun alasannya, kita mesti mengetahui bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah delik aduan. Jadi kalau korban ataupun yang melihat mendengar tidak speak up, maka tidak akan mendapatkan haknya. Dikecualikan untuk anak dan penyandang disabilitas. Isu perempuan dan anak ini memang cross-cutting isu yang tidak bisa dikerjakan oleh Kementerian PPPA, yang kewenangannya sudah dibagi habis di dalam Undang-Undang Pemda. Khususnya untuk lampiran halaman 33 angka 2 Supurusan Perlindungan Perempuan, di mana pusat menyelenggarakan penyediaan layanan rujukan akhir, provinsi menyelenggarakan layanan rujukan lanjutan, dan kabupaten kota menyelenggarakan penyediaan layanan di tingkat kabupaten kota. Untuk itu, klarifikasi, koordinasi itu menjadi penting. Dan kami sangat bersyukur bahwa jika korban sudah speak up, maka itu menjadi kewenangan Sivitas Akademika yang memiliki aturan hukum, yaitu Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024. Di salah satu pasalnya menyebutkan dengan jelas, khususnya di pasal 24 sampai dengan 30 menyebutkan bahwa
universitas wajib membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Tapi lagi-lagi berpulang kepada korban, apakah korban menindaklanjuti dalam proses hukum atau tidak. Karena kekerasan ini adalah fenomena gunung es. Yang muncul di permukaan adalah mereka yang berani speak up, paham aturan hukum, tetapi berdasarkan fungsi implementatif, Kementerian PPPA selalu melakukan koordinasi dengan universitas untuk memastikan bahwa Satgas Pencegahan Penanganan Kekerasan di kampus, perluasan dari Permendikbudristek Dikti 30 yang dicabut, diganti dengan 55 ini, dapat berjalan maksimal untuk memastikan pelindungan dan pemenuhan hak bagi korban kekerasan. Nah, sejauh ini Satgas TPKS mana yang belum aktif, sehingga ini pengawasannya terkontrol dengan baik dari Sabang sampai Merauke? Kak Margaret. Kami sudah melakukan koordinasi juga dengan Dirjen Dikti yang memang mengawasi seluruh satgas yang berada di universitas. Dan kami dalam informasi yang kami dapatkan bahwa semuanya sudah ada. Tetapi lagi-lagi kalau korban di dalam relasi kuasa itu kan akan menyulitkan pembuktiannya. Sehingga kami berharap bahwa untuk kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual, verbal maupun fisik, itu semestinya tidak perlu diselesaikan di kampus. Tetapi langsung dibawa ke ranah hukum untuk memberikan efek jerah. Karena kekerasan seksual ini adalah serius crime yang memang merendahkan harkat dan martabat perempuan, termasuk anak sebagai kelompok yang rentan. Anda juga melihat hal yang sama, Mas Ubaid, serius crime, sehingga ini menjadi atensi, ada unsur pidana di situ. Tidak hanya penghentian di kampus saja. Iya, jadi ini tuh harus menjadi perhatian semua pihak dan harus menjadi program prioritas ya. Undang-undang TPKS, kemudian ada peraturan Kementerian Pendidikan Tinggi, itu sudah beberapa tahun lalu ya. Tetapi sampai hari ini kenapa efektivitasnya masih bermasalah? Itu menunjukkan bahwa kemauan ya, political will dari pimpinan-pimpinan kampus ini sangat dipertanyakan gitu ya. Karena memang tadi benar yang dikatakan Bu Margaret ini soal delik pengaduan, tetapi banyak sekali laporan-laporan dari mahasiswa, justru mereka yang mengadu, mereka yang speak up, itu justru dilaporkan balik ya, yang dituduh pencemaran nama baik, dituduh mencoreng institusi kampus dan seterusnya, sehingga banyak di antara mereka, baik korban maupun saksi yang speak up, yang melapor ini mereka trauma, nggak mau melapor lagi. Karena itu menurut saya ini sekarang ini kan sudah berbasis online ya, pengaduan itu menurut saya harus terkoneksi ya antara kampus, kemudian Kemendikti Saintek, kemudian Kemen PPA, kemudian aparat penegak hukum gitu. Sehingga kalau ada laporan-laporan yang sudah masuk itu sudah diketahui oleh kementerian, aparat penegak hukum dan juga kampus. Sehingga ketika ada kasus-kasus yang melibatkan pimpinan kampus, melibatkan guru besar, itu banyak sekali dan mandek gitu ya. Karena kampus berkepentingan untuk menjaga nama baik, misalnya atas nama tidak mencoreng institusi kampus, itu menjadi dihentikan kasus itu. Tetapi kalau misalnya saluran pengaduan ini ngeling dengan Kemen PPA, Kemendikti Saintek, dengan aparat penegak hukum, saya pikir pengelolaan ini bisa lebih terbuka dan lebih berpihak kepada korban. Ya, sepakat dengan itu ya. Sekaligus closing statement Anda, silakan Kak Margaret. Ada lintas kementerian yang harus koordinasi nih, revisiannya nanti. Untuk memastikan pelindungan dan pemenuhan hak bagi perempuan korban kekerasan, memang tidak semudah kita membalik telapak tangan, tapi kita sebagai warga negara Indonesia harus menghormati proses hukum yang ada, terutama bukti permulaan yang cukup untuk memberikan keadilan bagi perempuan korban kekerasan seksual baik verbal maupun non-verbal untuk mendapatkan pemenuhan haknya secara komprehensif dengan berkolaborasi dan bersinergi sesuai dengan kebutuhan korban dengan kementerian lembaga, organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan PPPA, termasuk organisasi perangkat daerah yang memang fokus untuk isu-isu perempuan dan anak, dengan menggandeng lembaga layanan berbasis masyarakat. Sehingga korban mendapatkan haknya
Dan kita semua harus menciptakan ruang yang aman bagi perempuan. Baik. Karena bukan karena perempuan memakai baju seksi atau karena perempuan itu cantik, tapi sesungguhnya kekerasan seksual, pelecehan seksual itu ada di otak pelaku. Baik. Untuk itu tidak ada toleransi sekecil apapun. Bagi siapa yang melihat, mendengar, silakan menghubungi call center Sahabat Perempuan dan Anak 129 atau WhatsApp online 08 111 129 129. Dengan speak up, maka perempuan akan mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Betul, kita akan junjung tinggi ya upaya dari sejumlah kementerian, lintas kementerian untuk memberantas segala bentuk tindak kekerasan seksual dimanapun itu terjadi. Dan kita harapkan UI di tempatnya di Fakultas Hukum ya, diduga di sana terjadi menjadi kejadian terakhir yang terjadi di tanah air. Kita harapkan tidak terjadi di kemudian hari. Terima kasih untuk waktu yang luar biasa di studio kami, Margaret Robin, Kak Margaret, Asdep Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian PPPA, dan juga dari luar studio dengan Ubaid Matraji, Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Sedianya kami juga mengundang dari pihak UI tapi tidak merespon hingga sore ini. Terima kasih untuk waktu berdua Bapak Ibu. Selamat sore. Sore. Sehat selalu. Sehat selalu. Selamat sore, terima kasih.